Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi dengan saya Marwa Fajirin in this channel. Oke. Welcome back with me. Bagaimana kabar kalian semua? I hope all of you in a good condition. Amin. Oke, kita akan lanjut belajar kita mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Kemarin kita sudah belajar mengenai alat-alat sistem pernapasan. Nah, ini lanjutannya kita akan belajar mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, dalam mekanisme pernapasan atau respirasi itu sederhananya dilakukan dengan apa sih? Yaitu dengan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan manusia itu berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar apa? Agar seluruh fungsi dalam tubuh kita itu dapat bekerja dengan baik. Nah, pada proses ini, proses pernapasan berlangsung akan terjadi dua mekanisme, yaitu satu adalah inspirasi, yang kedua satu ada inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Ini ya, inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Apa itu inspirasi? Ada yang tahu? Nah, inspirasi itu proses menghirupnya udara, sedangkan ekspirasi itu proses menghembusnya udara. Nah, ada kata lainnya. Inspirasi itu kata lainnya adalah kata lainnya inhalasi ya teman-teman. Jelek banget ya ternyata. Kita hapus saja, tidak usah ya, tidak usah saya tulis ya. Oke, nggak usah saya tulis. Oke, inspirasi itu kata lainnya adalah inhalasi, sedangkan ekspirasi adalah ekshalasi. Oke, kita masuk kepada itu ya. Yang pertama ada dua ya mekanisme pada pernapasan manusia itu. Yang pertama ada mekanisme pernapasan dada. Seperti apa sih itu? Nah, ketika inspirasi atau inhalasi itu ketika udara masuk, nah otot antar tulang rusuk itu akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Gimana sih, kok bingung ya? Ini tulang rusuk itu akan terangkat, nah karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, seperti itu. Nah, juga akan terjadi apa? Volume rongga dada membesar, volume paru-paru juga membesar. Nah, itu yang terjadi ketika inspirasi pada pernapasan dada. Sedangkan ketika ekspirasi, yang terjadi ketika udara keluar itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi dan rongga dada mengecil. Itu yang terjadi ya. Bisa dipahami? Oke, kalau inspirasi ketika kita menghirup udara, nah tulang rusuk itu akan terangkat karena kontraksi otot dan rongga dada membesar. Itu yang terjadi. Kalau ekspirasi atau ketika kita menghembuskan udara, yang terjadi adalah tulang rusuk itu akan turun karena otot berelaksasi dan volume rongga dada menjadi mengecil, seperti itu. Next, kita lanjut ya. Oke, kalau perut gimana? Mekanisme pernapasan perut, ketika udara masuk, otot diafragma akan kontraksi. Nah, dia kan udah kontraksi. Terus diafragma akan menjadi mendatar, dan volume rongga dada membesar. Itu yang terjadi ya. Oke, bisa dipahami. Mendatar ya diafragmanya. Sedangkan ketika ekspirasi, ketika udara keluar, otot diafragma akan berelaksasi, otot perut akan kontraksi, sedangkan diafragma melengkung ke rongga
dada ini ya. Kita eraser first, ini kita eraser first, kita eraser no. Oke. Eraser all first. Oke, kita tulis saja ya. Ini ya, ini adalah diafragma. Dia akan melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada mengecil ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman di sini. Oke, udah ya. Nah, itu kalau pernapasan, mekanisme pernapasan perut. Next, nah volume udara pernapasan. Nah, ini bisa kalian lihat grafiknya, ada volume cadangan inspirasi, volume tidal, kapasitas vital, volume total paru-paru, volume cadangan inspirasi, volume sisa. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini juga ada di buku kalian, jadi kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini ada sedikit yang akan saya jelaskan, yaitu volume tidal tadi ya, yaitu volume udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat bernapas itu pada pernapasan biasa ya, biasa yang kita napas itu biasa. Nah, volume udara yang masuk dan keluar itu sebanyak 500 cc. Sedangkan udara cadangan inspirasi atau disebut udara komplementer itu udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udaranya yaitu sekitar 2500 sampai 3000 cc. Sedangkan udara cadangan inspirasi atau udara suplementer yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara itu sekitar 1250 sampai 1300. Sedangkan udara residu atau udara sisa di dalam paru-paru ini berfungsi untuk menjaga agar apa sih? Agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang dan besarnya ini sekitar 1200 cc. Seperti itu, bisa dipahami ya. Next, kita akan membahas pertukaran gas dalam tubuh. Nah, yang pertama yaitu pertukaran gas di paru-paru. Nah, proses ini itu disebut sebagai respirasi eksternal. Karena apa? Karena hubungannya itu dengan udara luar tubuh terkait pernapasan melalui hidung gitu. Nah, pada proses ini terjadi difusi oksigen dari alveolus ke dalam darah dan difusi CO2 dari darah ke alveolus. Seperti itu. Dalam pengikatan O2 oleh darah terjadi reaksi. Nah, bisa dilihat Hb plus O2 menjadi oksihemoglobin, yaitu O2 diikat oleh Hb darah. Dalam pelepasan CO2 dari darah terjadi reaksi Hb mengikat HCO3 menjadi H2CO3, kemudian menjadi H2O plus CO2. Seperti itu. Next, nah ini yang terakhir yaitu pertukaran gas di jaringan. Ada dulu ya, tadi kan pada paru-paru, ini di jaringan. Nah, kalau di jaringan disebut apa? Disebut sebagai respirasi internal karena terjadi di dalam tubuh. Nah, terjadi apa? Pelepasan O2 dari darah ke jaringan dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Nah, itu bisa dibaca reaksinya seperti itu. Nah, reaksi ini dipercepat oleh apa? Enzim karbonat anhidrasa dalam eritrosit. Seperti itu. Jika ada yang kurang jelas nanti ditanyakan ya pada kelas atau bisa pada saya langsung menemui saya atau melalui kontak person juga boleh. Seperti itu. Sekian pembahasan kali ini mengenai mekanisme pernapasan manusia dan pertukaran gas di dalam tubuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. See you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.